Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang jaringan komputer khususnya mengenai user management. Sebelum masuk ke inti cerita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Iksan Yadi Saputra dengan NIM 095. Perkenalkan, nama saya Sikola dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Di sini kita akan menjelaskan tentang user management. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan apa itu user management, bagian-bagian utamanya, dan hubungan dengan manajemen bandwidth. Yang kedua, apa itu user management? Nah, bisa kita bayangkan jika sebuah jalan tol atau gedung yang tidak sembarang orang boleh masuk. Ada yang pakai tiket VIP dan ada juga yang pakai tiket reguler. Nah, user management ini adalah proses pengelolaan hak akses pengguna dalam sebuah jaringan. Ini mencakup bagaimana kita membuat, memantau, dan membatasi akses pengguna agar jaringan tetap aman dan teratur. Selanjutnya, kita masuk ke konsep utama yaitu AAA. Huruf A yang pertama adalah authentication. Ini adalah validasi identitas sistem yang memastikan orang yang login benar-benar memiliki akun. Selanjutnya, framework AAA yaitu bagian 2-nya authorization. Setelah berhasil login, user boleh ngapain aja nih di sini. Nah, contoh kebijakannya itu di sini kita bisa menerapkan policy atau kebijakannya itu misalnya membatasi jam loginnya, membatasi satu akun hanya satu perangkat, atau membatasi kecepatan internetnya. Oke, selanjutnya ada PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet. Metode ini bekerja di layer 2 atau data link layer dan biasanya digunakan untuk klien tetap atau rumahan seperti FTTH atau RT-RWNet. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, membungkus paket data PPP di dalam frame Ethernet. Ini menciptakan sebuah terowongan atau tunnel private antara router pusat dengan perangkat user. Kemudian ada keunggulan teknisnya, yaitu isolasi antar user tidak saling melihat atau menyerang, atau mengurangi netcat atau ARP spoofing. Efisiensinya lebih stabil untuk jarak jauh dibandingkan hotspot. Kemudian ada accounting atau pencatatan jejak. Ini adalah proses pengumpulan data pengguna. Fungsinya yaitu jika ada pengguna yang mengakses situs terlarang atau melakukan spam, admin bisa melacaknya lewat log accounting. Kemudian fungsi billing pada ISP atau penyedia internet. Data accounting digunakan untuk menagih biaya bulanan seperti berapa giga yang dipakai. Kemudian ada metode implementasi user management. Yang pertama ada hotspot gateway atau captive portal. Metode ini bekerja di layer 3 atau network layer dan paling umum digunakan untuk pengguna mobile atau tamu atau bus. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu saat user terhubung ke WiFi, mereka sebenarnya belum mendapatkan akses internet. Router akan membaca request HTTP pertama user dan mengarahkannya ke halaman login. Seperti contohnya ketika kalian masuk ke jaringan WiFi Unimus GKP2, nah itu akan diminta terlebih dahulu NIM dengan password. Nah, kita sebagai pengguna itu harus memasukkan NIM kita sebagai mahasiswa dan password yang telah dibuat. Kemudian untuk fitur unggulannya yaitu plug and play. User tidak perlu setting IP manual. Kemudian ada trial user, bisa mengizinkan akses gratis terbatas waktu untuk promosi. Dan ada advertisement, halaman login bisa dipakai untuk iklan. Terus kemudian ada sistem cookies yang biasa yang kalian sering kalian alami ketika login Canva atau aplikasi lainnya, pasti kan ada yang accept cookies. Nah, di sini sistem cookies memungkinkan user login otomatis
Jika pernah login sebelumnya dalam kurun waktu tertentu tanpa perlu input lagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja yang diatur integrasi dengan bandwidth. Ya, di poin yang akan saya jelaskan ini terdapat beberapa penjelasan, yaitu kenapa user management ini penting untuk kecepatan internet. Karena user management bertindak sebagai pemicu saat user login, router otomatis membuat aturan limit bandwidth atau QA sesuai profilnya. Misal, paket Gold 10 Mbps saat logout, aturan itu hilang, ini membuat kerja router menjadi lebih ringan. Lalu untuk slide ke-11, yaitu slide kesimpulan, di sini intinya user management adalah gerbang administratif jaringan, mulai dari verifikasi, pembatasan hak, hingga pencatatan. Tujuannya yaitu satu, menciptakan jaringan yang terkontrol, aman, serta efisien. Dan di sini juga dijelaskan sebagai simpulan user management bekerja sebagai gerbang administratif yang mengatur siklus hidup akses pengguna, mulai dari verifikasi, identitas, hingga pencatatan PPPoP. Tujuannya tetap satu, menciptakan ekosistem jaringan yang terkontrol, aman, dan efisien. Hal ini memudahkan administrator untuk memantau trafik sekaligus membatasi penggunaan bandwidth sesuai kebutuhan. Sekian dan terima kasih.